love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Pendidikan non formal untuk anak preschool. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So kita terus terang baru 1 tahun ini. Dari awal tahun 2023 itu kita start berjalan awal sampai sekarang. Kita berusaha menstimulasi agar anak ini lebih cepat bicara, lebih paham dari yang kita bicarakan. Kemudian ada counting, coloring. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Oke people, sekarang kita sudah bersama Miss Winnie, founder dari Creative Kids Semarang. Nah kita kenalan dulu ya. Halo Miss Winnie, apa kabar? Sehat? Sehat. Oke, nah ini Miss Winnie itu sebenarnya backgroundnya apa sih kok kemudian bisa punya ide untuk membuat sebuah usaha yang kaitannya sama pendidikan anak-anak nih? Kalau dari background segi pendidikan, saya ekonomi akuntansi. Kan saya ekonomi akuntansi. Kemudian saya ngambil pendidikan Montessori khusus untuk yang anak usia bayi. Kemudian saya juga ngambil Montessori untuk yang Kalistung. Jadi untuk anak mulai 4 sampai 6 tahun kan. Terus ini terakhir belum juga saya ngambil lagi untuk Montessori untuk yang pre-toddler. Ya, Jadi ternyata macam-macam ya? Iya, itu tergantung dari setiap usia. Kalau baby itu kan start 6 bulan sampai sekitar 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun sampai 2 tahun nanti masuknya kan pre-toddler. Nanti setelah 2 tahun ke 3 tahun maksudnya kan ke toddler. Nanti dari 3 tahun ke 4 tahun itu kan ada kindergarten. Terus nanti ada kindergarten 2. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya sih. Ada tahapan-tahapannya kan? Materinya beda-beda ini ya? Iya, betul. Cuman kita tidak menutup kemungkinan ya. Contoh banyak sekarang yang anak usia 18 bulan, 19 bulan bicara udah lancar sekali. Biasa kita tambahkan di materi ini di atasnya sedikit. Jadi semisal sebenarnya kalau anak yang usia-usia segitu kan untuk berbicara kan masih belum terlalu lafal, belum terlalu lancar ya pada umumnya nih, kita bicara pada umumnya. Tapi ada beberapa anak yang udah bener-bener lancar, misal dia Inggris Indonesianya oke, red gitu, yellow, lafalnya oke ya kita akan lanjut tambah. Oke, jadi melihat kemampuan anak juga begitu ya. Kalau dia dipandang sepertinya mampu, sudah mulai lancar, maka bisa mulai diperkenalkan dengan materi yang lebih advance. Ya, betul. Tapi sebelum kita lebih jauh ya, kita tanya dulu nih, sebenarnya Creative Kids Semarang itu apa sih? Pendidikan non formal untuk anak preschool. Berarti dari umur berapa sampai berapa preschool? 6 bulan sampai 6 tahun. 6 bulan sampai 6 tahun? Iya. Oh, oke. Dan ini sudah ada dari tahun berapa di Kota Semarang? Kita terus terang baru 1 tahun ini. Dari awal tahun 2023 itu kita start berjalan awal sampai sekarang. Ini mau ke 2024. Oh, berarti masih tahap-tahap awal ini ya? Iya, betul. Dan gimana awal ceritanya kok kemudian bisa menghadirkan kita sebut sekolah non formal begitu ini di Kota Semarang? Iya, karena berawal ya dari anak TK sekarang itu kan harus bisa baca tulis. Sedangkan kalau anak pandemi kemarin-kemarin kan mereka nggak bisa mau les juga harus online. Itu kan semua kan serba kaget. Tiba-tiba masuk sekolah harus bisa baca, dan baca sekarang kan nggak bisa spelling, harus langsung gitu kan, nggak bisa spelling. Kalau ke zaman BAB gitu zaman saya dulu kan BAB, BIB kan, sekarang nggak boleh spelling, sekarang harus baba. Dan ketambah kalau di sekolah swasta itu kan ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya, bahkan beberapa sekolah itu
harus bisa tulisannya kan. Itu kan juga kalau nggak diajar sejak awal, sedini mungkin tanpa paksaan, anak itu kan stres. Makanya dari situ saya ngajar anak saya, kemudian saya cari tahu nih gimana caranya agar saya bisa ngajarin anak saya ini tanpa dia harus beban gitu loh. Tanpa dia harus beban, tapi dia bisa ngikutin. Nah dari situ saya kemudian cari tahu lah sistem metode yang seharusnya diterapkan. Dan sekarang kan juga di sekolah-sekolah sudah ngikutin kurikulum Merdeka kan. Ya kalau ditanya kurang lebih sekilas hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda. Oke. Ternyata seru ya, berawal dari pengalaman pribadi untuk bisa ngajarin anak, akhirnya belajar lebih dalam tentang Montessori, malah kemudian ini bisa menjadi satu ladang usaha juga begitu ya. Tapi gimana terus akhirnya dapat murid dari tempat-tempat lain selain dari anaknya sendiri nih? Saya berawal dari Instagram sih. Saya berawal dari Instagram. Saya post, kemudian ada beberapa anak berawal mau, kalau home visit, saya kan berawal dari home visit. Kalau home visit trial free itu kan sebenarnya kan kita repot juga sih sebenarnya. Tapi saya pernah ngalamin itu, trial free home visit berawal, kemudian sampai ke trial berbayar dan sampai terus berjalan sekarang sih. Itu saya ngalamin pertahanannya. Oke, berarti pertama kali Miss Winnie itu istilahnya kayak guru les gitu ya? Ngajarin anak-anak tentang materi Montessori ke rumahnya, home visit? Iya, betul. Kalau orang lihat sekilas seperti ya saya ngajak bermain sih, kayak ngajak mainan, ngapain sih ini? Sebenarnya kan anak kalau ditanya ngajak bermain ya memang basicnya anak-anak itu kan bermain, basicnya bermain. Cuman di sini kita menambahkan pembelajaran entah mulai counting, coloring yang secara intens gitu. Oke, jadi memang mengajari anak itu kan udah kewajiban dari orang tua ya. Tapi kembali lagi, ini kalau kita nggak paham tekniknya bisa jadi satu hal yang bikin stres anak maupun orang tuanya. Iya betul. Karena anak yang stres itu dia tidak akan pernah nangkep apa yang kita bicarakan. Jadi nggak akan pernah ada titik temunya, jadinya kan berantem. Anaknya makin bingung, orang tuanya makin kesel. Gitu. Oke, baik. Ini bisa jadi satu masukan juga buat orang tua di Kota Semarang ya, yang barangkali mengalami kendala dalam mengajarkan anaknya tentang mengenal baca tulis ataupun sambil bermain begitu ya. Kira-kira seperti apa sih untuk sistemnya sendiri? Kita akan bahas lagi lebih dalam nanti, jadi jangan kemana-mana, iPipo tetap bersama kami di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana? Gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular.
Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Masih di Ini Usahaku, episode Kreatif Kids Semarang bersama Miss Winnie. Miss, kita lanjut cerita ya tentang usahanya satu ini. Tadi kan kita sudah mengenal gimana awal mula membentuk usahanya, sampai kemudian ya sedikit banyak tentang Montessori begitu ya. Kalau boleh dijelaskan lebih dalam sebenarnya Montessori itu apa, dan kemudian kalau anak kita mau pakai jasa ini, entah itu home visit atau yang datang ke offline tempatnya, pengajarannya, itu bakal ngapain sih? Kalau untuk yang pengajaran, kita salah satu materi itu pasti ada sensory play. Kalau sensory play seperti yang orang tua udah pada tahu, entah berbahan dasar makanan yang bisa kita makan sehari-hari, kita pakainya memang bahan dasar itu, karena mencegah kalau mainan itu masuk ke mulut, jadi aman. Kemudian selain itu kita juga ada pembelajaran counting. Kalau counting itu tiap usia berbeda, mulai yang baby itu terkadang kita menyisipkan, tapi kalau baby kita lebih sekilas seperti kita berbicara satu arah, karena kalau baby itu kan sebenarnya belum terlalu yang merespon kita, tapi kita berusaha menstimulasi agar anak ini lebih cepat bicara, lebih paham dari yang kita bicarakan. Kemudian ada counting, coloring, seperti itu. Nanti untuk yang dewasa biasa kita ada beberapa activity untuk yang coloring, entah dari activity mulai dari sensory play itu juga bisa, atau juga dari materi paper set, nanti berbeda-beda. Terus kalau udah yang gede-gede, kalau udah mulai 4, 5, 6 tahun, kita pasti udah ada reading. Kalau kita readingnya ke Inggris ya, paling reading dan writing. Dan kita juga bantu anak itu kalau misal baca tulisnya belum lancar, kita juga ajarin. Terus, nah ini kalau misalnya tadi disebutkan, berarti di sini pakainya bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bilingual? Bilingual. Jadi itu untuk pilihan yang mana? Semuanya, yang offline maupun home visit? Sebenarnya keduanya. Kembali lagi kita ngikutin orang tua. Karena kadang orang tua ada yang maunya anak itu Inggris, ya kita ngikutin. Kalau orang tua itu masih pakai Indonesia juga, ya udah kita ikutin. Jadi kita nyesuaiin aja aktivitas yang biasa di rumah, kita nyesuaiin agar anak itu nggak bingung. Jadi sama. Sebenarnya kan dikte anak kan juga harus sama ya, antara yang di sekolah kan harus sama. Intens sih yang paling penting. Jadi sebenarnya pengajar yang ngikutin gaya orang tua, atau orang tua nih yang harus ngikutin gimana gayanya pengajar? Ini bukan ngikutin, tapi kita lebih saling penyesuaian. Oh, penyesuaian. Iya, bukan ngikutin, bukan orang tua yang ngikutin kita atau kita yang ngikutin orang tua, tapi penyesuaian. Gimana intinya kita kan goal kita kan anak ini paham. Nah, jadi kita ambilnya untuk ke goalnya kita ini, bukan salah satu dari kita harus saling ngikutin sih. Oke, jadi karena biar anaknya juga lebih gampang dalam memahami ya. Betul. Jadi menggunakan cara yang memang biasanya dia sudah kenali sebelumnya. Iya. Kalau misal cara itu salah, biasanya kita mengubah, tapi bukan mengubah total. Jadi kita memperbaiki. Biasanya kalau saya sistemnya saya mengarahkan. Misal contohnya ini anak kayaknya senengnya itu arahnya ke art, ya seni gitu kan. Kalau dia dipaksa harus bisa tambah dengan cara yang formal pakai paper itu kan, biasa anak-anak itu stres karena jiwa dia bukan yang pure kayak anak-anak yang bener-bener suka maksudnya tambah-tambah gitu kan. Dari matematik kan berbeda ya, jadi kita ngajarin dia misal melalui seni itu lah, caranya gimana
seni, ya kita biasa ada salah satu contoh activity itu misal pakai stick es krim. Nah, kita ajakin anak itu coloring stick es krim itu sambil kita ajakin dia berhitung. Jadi dibantu menggunakan media-media yang menurut dia menarik gitu ya. Jadi yang penting goalnya dapet, karena tolak ukur kita itu sih. Oke, dan kemudian dalam sebulan atau seminggu biasanya butuh berapa kali sih untuk siswanya itu datang ke sini, atau semuanya tergantung dari orang tuanya? Kalau untuk yang Brigjen Katamso ini kita seminggu 1 kali. Kalau untuk yang home visit saya menyediakan ada seminggu 2 kali dan seminggu 1 kali sementara karena terus terang jadwalnya yang susah. Mulai padat ya ini ya. Tapi kemudian kalau untuk home visit maupun yang di Brigjen Katamso bukanya setiap hari apa dan jam berapa aja? Kalau yang Brigjen Katamso full Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kita lagi berpikiran untuk weekend open, tapi itu masih dalam tanda kutip pemikiran kita ya, karena karena beberapa orang tua kan request untuk khususnya orang tua yang kerja sampai Sabtu itu kan beberapa orang request minggu kalau bisa buka Miss, jadi anaknya biar minggu sekolah. Tapi ini juga kita masih memikirkan sih dari segi gurunya itu kan juga butuh refresh ya biasanya ya, makanya saya lagi persiapan semua sih. Oke, kemudian kalau yang home visit berarti pilihannya? Kalau yang home visit saya Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, kalau itu saya minggu pasti libur. Oke. Saya pasti libur. Waktunya juga sama jam 8 sampai jam 4? Iya, tapi kalau yang home visit lebih awal jujur, karena home visit saya lebih prepare ke mood anak. Jadi kalau ada yang mood anak bangunnya lebih awal jam 7:30 ya saya udah dari start 7:30 gitu. Kadang tergantung. Kalau yang home visit intinya memang terus terang memang lebih fleksibel sih dari mood anak, tapi yang nggak fleksibel waktunya. Iya. Oke, karena memang kita ketika mau mengajar anak harus tahu bahwa dia nyaman atau enggak begitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian untuk biayanya sendiri, apakah di sini ada paket-paket tertentu? Kalau ngambil jadwal lebih banyak semakin murah atau gimana nih? Kalau yang di Brigjen Katamso kita ada paket 6 bulan itu 1.500.000, udah free uang pendaftaran kemarin, tapi kalau yang bulan ini udah dikenakan uang pendaftaran 175.000. Udah itu aja kalau yang paketnya. Kemudian untuk yang per bulan, kalau mau bayar per bulan uang pendaftaran itu kan tetap sama 175 di awal, kemudian per bulan 225 untuk uang kelasnya dan 50.000 untuk uang bahan. Jadi total di awal bayarnya 450, tapi setelah itu cuma bayar 275 sebulan. Sebulan itu ya? 4 kali pertemuan? Iya, betul. Lumayan affordable loh ini ya. Iya, benar. Dan kemudian nanti biasanya satu kelas itu apakah privat atau grup berapa anak dan juga berapa missnya? Kalau satu kelas kita maksimalkan itu udah maksimal tuh 7 anak. Tapi rata-rata kelas kita sementara baru 3 sampai 4, missnya 2. Jadi biar missnya juga lebih bisa merhatiin anaknya. Nanti kalau memang kelas itu udah lebih dari 4, biasanya kita kasih opsi orang tua sih sementara. Mau di hari lain nggak, di jam lain, hari lain, agar maksud saya lebih intens gitu. Soal handling anak itu juga nggak mudah ya. Iya, betul. Kadang anak mood swing soalnya. Baik, berarti misalnya itu kan ada berapa bulan paketnya begitu ya? Apakah ini ada sistem nanti dia mungkin kenaikan kelas atau ada kelulusan gitu? Kalau kelas ya, setelah ya itu tadi kembali lagi ke usia. Setelah usianya misal dia kadang kan masuk udah tengah-tengah ya. Jadi kadang baru 3 bulan pun udah bisa naik kelas ke kelas selanjutnya. Tapi saya lebih lihat dulu ke anaknya. Takutnya kalau naik langsung misal dari baby langsung ke pre-toddler. Tapi anaknya belum siap, nanti stres, ya kan. Jadi lebih lihat ke kesiapan anaknya sih. Oke, baik. Dan kemudian setelah beberapa setahun ini ya, setahun belakangan menjalani usahanya, kalau pasarnya Kota Semarang sendiri seperti apa sih? Apakah sudah banyak yang meminati untuk pendidikan Montessori seperti ini?
Kalau sekarang terus terang iya, karena sekarang semakin banyak, sebenarnya semakin banyak anak itu yang di kasus yang speech delay sih sebenarnya kan. Jadi orang tua kerja tapi anak dititip sama yang pengasuh, kadang kan komunikasinya itu nggak bisa langsung dua arah yang intens. Padahal sebenarnya kan anak itu bisa bicara kalau orang zaman dulu katanya sih yang penting itu diajak bicara terus, ya kan, kalau zaman dulu. Sebenarnya kan konsepnya memang seperti itu, tapi realitanya kan kadang orang tua yang nggak tahu. Jadi misal anak itu nangis, nanti sama pengasuhnya langsung dikasih aja apa yang dia inginkan karena kita tahu minta susu, ya kita langsung aja kasih susu. Padahal kan konsepnya nggak bisa semua yang diinginkan anak itu langsung dapet. Jadi agar dia menstimulasi dia untuk berpikir bahwa dia harus berusaha berbicara gitu. Oke, jadi seperti ngomong itu nggak cuma mengeluarkan suara tapi juga harus belajar untuk berkomunikasi ya, mengungkapkan apa yang dia pengen gitu. Betul. Oke, baik, ternyata seru sekali ya, ada semakin banyak pilihan untuk kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, seperti ini salah satunya ya dari Creative Kids Semarang. Bahkan ada pilihan untuk home visit ataupun offline. Di mana alamat lengkapnya? Brigjen Katamso nomor 31. Oke, Jalan Brigjen Katamso nomor 31. Kemudian untuk sosial medianya? Creative Kids SRG. Di Instagram aja ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk Creative Kids Semarang ini berarti alamatnya di mana lengkapnya? Brigjen Katamso nomor 31 Semarang. Oke. Untuk sosial media? Creative Kids SRG tanpa spasi. Tanpa spasi. Dan di situ sudah ada ya untuk kontaknya ya? Iya, ada kontak WhatsApp. Oke, nanti silakan buat yang udah kepo pengen tahu lebih lanjut ya, bisa langsung aja ke Instagramnya dan juga nanti tanya-tanya lebih lanjut tentang pendidikan yang satu ini. Terus mungkin terakhir kalau dari Miss Winnie kira-kira ada pesan apa nih buat orang tua yang ada di Kota Semarang ya tentang pendidikan buat anaknya? Kalau untuk pesan yang pasti biarkan anak itu bisa berkembang sesuai dengan keinginannya. Kita hanya cukup mengarahkan dan menstimulasi secara intens. Itu aja sih. Wah, betul sekali ya. Jadi biarkan anak itu berkembang sesuai dengan nature-nya ya. Kira-kira dia mau kemana arahnya, kita yang tugasnya adalah untuk mengarahkan dan memfasilitasi. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Miss Winnie. Sama-sama. Kita jadi semakin banyak tahu ya setelah ngobrol bareng sama Miss Winnie, dan juga buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita lipat, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot, karena buat usaha yang terpilih akan kita lipat secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channelnya. Kita punya banyak program selain ada Ini Usahaku di hari Kamis. Di hari Senin kita ada Ngobras, kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada kulineran, dan juga di hari Minggu ada pelesiran. Kalau gitu saya Hani Nurmalita dengan Miss Winnie dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.